Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal karamat summa amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus DKM Masjid Al-Hidayah Dirgantara beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih ringankan langkah kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita lanjutkan dengan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan memasukkan kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang sangat penting, bab yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan penting? Karena jika kita memahami hadis-hadis yang terkandung dalam bab ini, kita meresapinya dalam hati kita, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, maka insya Allah kaum muslimin akan semakin kompak. Kaum muslimin akan semakin rukun, kaum muslimin akan semakin bersatu, tolong menolong, peduli satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang saling mencaci maki, saling menghina, tapi semakin kuat persaudaraannya di antara kita. Siapa sih jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara kita yang tidak ingin kalau kaum muslimin di Indonesia ini rukun, damai, tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Kalau kita orang yang beriman, pasti kita semua menginginkannya, Meskipun ada orang-orang tertentu yang ingin agar kaum muslimin terpecah belah, saling bermusuhan, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sehingga hilanglah kekuatan kita sebagai orang-orang yang beriman, Makanya dalam bab ini Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis yang sangat luar biasa, di mana kita sebagai orang-orang yang beriman harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi di antara sesama kita. Bab yang ke-27, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini insyaallah. Ta'zimu hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang perintah menjunjung kehormatan orang-orang Islam. Wa bayani hukukihim, menjelaskan tentang hak-hak orang Islam yang harus kita penuhi. Wasyafaqati alaihim, perintah agar kita memiliki simpati kepada sesama umat Islam. Warahmatihim, dan juga kita harus saling berkasih sayang sesama orang-orang Islam. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih sekarang ini kita baru selesai pilkada nih, Kadang-kadang kita beda pilihan, beda organisasi, beda partai, bisa menjadikan kita
saling bermusuhan, saling mencela, saling merendahkan. Padahal sesungguhnya kita ini orang-orang Islam, kata Rasulullah, adalah bersaudara. Ya. Yang pertama, Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah tempat misalnya, kita mengenal tempat-tempat yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Masjidil Haram, ada Masjid An-Nabawi, ada Masjid Al-Aqsa. Termasuk masjid yang saat ini kita sholat di dalamnya adalah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan harus kita muliakan sebagai hamba Allah. Jangan sampai kita dalam masjid buka-buka handphone, ternyata kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita buka handphonenya di luar, itu mungkin masih lebih ringan dibandingkan kita bermaksiat di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ada waktu-waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal bulan Ramadan, itu waktu yang sangat mulia. Kita mengenal yang namanya Ashhurul Hurum, 4 bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu waktu. Selain itu, ada juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melecehkan mereka, ya, menyakiti mereka, merendahkan mereka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang ada di dalamnya keimanan dan keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang setiap hari bersujud, ruku, menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah melarang kita untuk menumpahkan darah saudara kita sesama muslim, merendahkan harkat dan martabat saudara kita sesama muslim, menghina, mencela saudara kita sesama muslim. Itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyawa seorang muslim itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berharga di sisi Allah, sangat mulia di sisi Allah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la zawalud dunya, hancurnya dunia ini, ya, kalau seandainya dunia ini jamaah sekalian hancur lebur kiamat, itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dibunuhnya seorang laki-laki atau perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya, ya. Nilai dan kemuliaan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu orang mukmin yang terbunuh itu lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hancurnya dunia ini. Ya, dalam hadis yang lain kata Rasulullah, bahkan runtuhnya Ka'bah, seandainya runtuh Ka'bah, ya, yang kita muliakan, itu masih lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak, ya, di muka bumi ini. Ya, makanya kita sangat menyayangkan saudara-saudara kita hingga hari ini, ya, di Palestina, ya, di Syria, dan juga negara-negara Islam yang lainnya, banyak yang dizolimi, banyak yang dibunuhi, ya, seolah-olah nyawa mereka tidak ada nilainya, ya. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, nyawa seorang mukmin itu sangat berharga. Bahkan seandainya dunia ini hancur,
itu masih lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Ya, makanya hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Mayyaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan cara sengaja, ya, makanya hati-hati. Kadang-kadang kita terprovokasi gitu. Terus menghakimi orang gara-gara dia mencuri, yang sebenarnya yang dicuri pun tidak seberapa, tapi sampai menghilangkan nyawanya. Itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Mayyaqtul mu'minam muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, kata Allah, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, dan dia kekal selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ya, termasuk menjaga kehormatan sesama muslim itu sangat luar biasa di sisi Allah. Pernah suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu berdebat dengan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Ya, kenal ya jamaah sekalian. Pasti kita semua tidak asing dengan nama Bilal bin Rabah. Abu Dzar bertengkar, berdebat dengan Bilal radhiyallahu anhu, sama-sama sahabat yang mulia di sisi Rasulullah. Sampai-sampai saking kesalnya Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, ya, kau juga membenci saya, ya, tidak suka dengan apa yang saya katakan, ya, padahal kamu hanya seorang anak budak hitam, ya. Padahal kamu seorang anak budak hitam." Ya, padahal benar nggak jamaah sekalian? Bilal ini anak seorang budak hitam. Benar, kenyataan. Tapi Bilal sakit hati. Bilal sakit hati, padahal itu kenyataan. Ya. Dia lapor kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Dzar telah menghinaku. Dia mengatakan aku anak budak hitam, anak seorang budak hitam." Ya. Rasulullah nggak bilang, "Kan emang benar wahai Bilal." Tidak. Tapi Rasulullah langsung menegur Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Dzar, inna fika jahiliyah." Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Ya, hati-hati jamaah sekalian. Meskipun yang kita sampaikan itu benar, tapi menyakiti hati saudara kita, berarti meskipun kita mengaku sebagai orang mukmin, sesungguhnya dalam diri kita masih ada sifat jahiliyah. Mendengar disebut oleh Rasulullah dalam dirinya ada sifat jahiliyah, apa yang dia lakukan oleh Abu Dzar? Dia langsung minta maaf kepada Bilal. Dia taruh kepalanya jamaah sekalian di tanah. Dia bilang kepada Bilal, "Wahai Bilal, silahkan kamu injak pipiku. Silahkan kamu injak pipiku. Karena saya sudah mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti hati." Dia menangis agar Bilal mau memaafkannya. Itu luar biasanya para sahabat. Padahal yang dia ucapkan benar, tapi menyakiti hati saudaranya, itu pun dia sangat merasa bersalah. Ya. Tapi Bilal pun tidak mau menginjak pipi sahabat Abu Dzar. Dia langsung memaafkannya, dia mengangkatnya, menciumnya, bahkan mereka berpelukan dan saling bermaaf-maafan. Itu luar biasanya, ya, contoh kehidupan para sahabat yang langsung ditegur oleh Rasulullah SAW ketika ada pertikaian di antara mereka, apalagi sampai saling mencela, saling menghina satu sama lain, yaitu naudzubillah. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah
bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menilai seberapa besar ketakwaan yang ada dalam hati kita, salah satu tandanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika kita ikut mengagungkan simbol-simbol syiar-syiar yang ada dalam Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja sih simbol Islam? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi Ka'bah, masjid, jilbab, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ya, dengan para ulama lah ya, ajaran Rasulullah SAW sampai kepada kita. Itu semuanya harus kita muliakan ya. Cuman sayangnya kalau kita lihat sekarang di medsos, di YouTube, ya benar nggak jamaah sekalian? Kadang-kadang ada orang tuh yang bikin konten kurang ajar ya. Sukanya mencela para ulama ya. Yang dia celah hafiz Quran, hafiz banyak hadis Rasulullah SAW, muridnya ribuan, sementara yang mencelaknya ini kan gitu. Kadang-kadang masuk pesantren aja tidak pernah, hafal Al-Quran pun tidak. Ya. Bahkan dulu sempat viral para habaib, naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik, dicela, ya, nasabnya, seolah-olah semuanya tidak ada yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hati-hati. Ya, kita mengaku orang beriman, ternyata dalam diri kita masih banyak sifat-sifat jahiliyah. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Baik. Saya langsung masuk kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-224. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal bunyan, seperti sebuah bangunan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah wasyabbaka baina asabihi. Rasulullah menyusupkan ya, jari-jarinya. Inilah perumpamaan kokohnya persaudaraan sesama muslim. Ya. Kalau mungkin bapak-bapak dulu waktu masih anak-anak ya, kalau CS-an sama temennya kadang-kadang begini doang. Cukup satu jari itu udah CS. Ini Rasulullah menyatukan seluruh jari-jarinya. Inilah perumpamaan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, begitu kuatnya persatuan yang harus kita jalin. Bahkan di zaman Rasulullah, persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan secara nasab. Persaudaraan, apalagi persaudaraan sesama suku misalnya, persaudaraan sesama anak bangsa. Tapi persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin itu kata Rasulullah seperti ini nih, jari-jari yang saling menggenggam dengan kuat, tidak bisa dipisahkan. Seperti bangunan. Ya. Ada nggak bangunan misalnya atap ini kan kelihatan nih Pak, bagian atas ini kelihatan indah gitu. Terus apakah cukup bagian yang atas ini menjadi bangunan yang indah kalau nggak ada tiang, nggak ada dinding kan gitu? Akan menjadi jelek, akan menjadi cacat. Gitu. Begitu juga dinding, meskipun dindingnya dilapisi oleh marmer misalnya, indah. Ya. Kalau di dalamnya tidak ada semen, pasir, batu bata yang menopangnya, kira-kira ada harganya nggak tuh Pak? Bisa nggak kita masang marmer yang begitu indah? Enggak. Gitu. Begitu juga kalau semuanya lengkap, tapi tiang-tiangnya nggak ada. Gitu. Kira-kira bangunan itu bisa
Bertahan nggak? Nggak bisa. Dia akan roboh, hancur. Makanya kata Rasulullah, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Ya. Jangan sampai kadang-kadang ada di antara kita yang punya organisasi merasa organisasinya lebih bagus, yang lain salah semua. Ada yang alirannya paling benar, yang lain sesat semua misalnya. Merasa partainya paling benar, yang lain salah semua misalnya. Padahal kalau cuman organisasinya saja yang ada di Indonesia ini nggak akan bisa melayani seluruh umat Islam. Ya. Ada umat Islam yang fokus di bidang pendidikan. Ada umat Islam yang fokus di bidang ekonomi. Ada umat Islam yang fokus bidang politik misalnya. Ada umat Islam yang sibuk berdakwah keliling di jalanan. Itu satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh yang saling menguatkan, yang saling menyempurnakan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasulullah, wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi perumpamaan mukmin itu seperti bangunan, ini lebih dahsyat lagi kata Rasulullah. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam rasa cinta, wa tarahumihim, kasih sayang mereka, wa ta'atufihim, simpati di antara mereka, kepedulian di antara mereka. Masalul jasadi, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Ini Pak, jamaah sekalian, kita ini kata Rasulullah yang hadir ini semuanya seperti satu tubuh. Ya. Apa artinya? Idzastaka minhu udwun, jika ada salah satu anggota tubuh yang merasa sakit, tada'alahu sa'iru jasadihi bisahari wal humma, maka otomatis seluruh anggota tubuh yang lain pasti akan merasakan sakit. Percaya nggak jamaah sekalian dirahmati Allah? Ya. Kita nih dalam tubuh kita ini ada banyak organ. Pasti kita semua pernah merasakan sakit gigi, betul nggak jamaah? Sakit gigi itu kan cuma satu. Gitu. Tapi yang terasa apakah cuma satu sakit itu? Gigi itu aja yang terasa sakit, kita cuekin, udahlah cuman satu aja, masih banyak gigi yang lain. Enggak. Tapi gara-gara satu gigi yang sakit, makan gak enak gitu. Tidur gak nyaman kan gitu. Bahkan izin gak berangkat ke kantor, padahal yang sakit gigi. Terus kalau kita izin ke kantor, kita bilang sama bos, Pak mohon maaf saya sakit gigi. Bos kita juga nggak akan bilang, yang sakit kan cuma satu gigi. Itu enggak. Kita masih bisa kerja dengan tangan, kepala, mulut, kaki dan lain sebagainya. Tidak. Karena semua orang tahu, kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, otomatis tubuh yang lain akan merasa sakit. Ya, meriang, ya, merasakan panas, nggak nyaman. Ya, bapak-bapak pasti semuanya pernah ngelamin disunat, ya pernah Pak ya? Ada yang belum disunat nggak di sini? Itu kan yang disunat cuman bagian itu saja dan hanya kelopaknya saja. Tapi gara-gara disunat itu berapa lama kita nggak bisa tidur? Iya, berapa lama Pak? Kapok nggak pengen disunat lagi. Ya. Padahal tangan kita masih sehat, kaki kita masih sehat. Tapi gara-gara satu itu sakit, seluruh anggota tubuh kita merasakan sakit. Gitu. Begitu juga seharusnya orang-orang yang beriman. Ketika ada saudaranya yang sakit, ada saudaranya yang dijajah, ada saudaranya yang sedang dibombardir, ada saudaranya yang sedang dizolimi, diperkosa, dipenjara, rumahnya dibom, negaranya diacak-acak. Kok ada orang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak merasa sakit gitu. Padahal kata Rasulullah, kita ini ibarat satu tubuh.
Jangankan satu orang yang tersakiti gitu. Ini satu negara tersakiti. Ya. Ribuan orang mati. Kok ada negara tetangganya bahkan nutup pintu perbatasan gitu kan. Di samping negaranya orang ngemis-ngemis, nggak makan, dia nggak peduli gitu. Saudara kita sakit, ya, dibombardir, sementara kita yang ada di sini yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rasa peduli sedikit pun. Kita masih nyaman, ya, makan di restoran misalnya yang apa? Yang menginduk ke Zionis misalnya. Masih nyaman nongkrong di Starbucks. Padahal kita tahu keuntungannya itu untuk, ya, memerangi saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Tempat-tempat yang lain saya nggak sebutkan mereknya, tapi kita tahu. Gitu. Kalau kita beli produk itu, kita makan di situ, maka mereka akan terus bisa, ya, menggunakan keuntungan itu untuk menyakiti saudara-saudara kita sesama muslim. Ya. Makanya kata Rasulullah, man lam yahtam bi umuril mu'minin, barang siapa yang enggak peduli dengan penderitaan orang Islam, ya, falaisa minhum, maka jangan-jangan dia bukan golongan mereka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kalau kita nih Pak, gigi kita sakit, ya, terus kita cuek aja, jangan-jangan kita udah mati rasa kan gitu. Atau mungkin udah diamputasi dari gigi itu. Ya. Tapi kalau kita masih merasa gigi itu adalah bagian dari tubuh kita, kita pasti akan merasa sakit, kita akan merasa, ya, sebagaimana yang mereka rasakan. Ya. Kita sama-sama merasa sedih gitu. Kita punya uang, kita usahakan untuk membantu saudara kita. Gitu. Itu ciri orang-orang yang beriman. Ya. Makanya dulu pernah di zamannya Khalifah Al-Mu'tasim, ya, khalifahnya Daulah Abbasiyah, itu ada seorang muslimah diganggu oleh orang Yahudi, Itu kekhalifahan Islam waktu itu pusatnya di Damaskus, Syria. Ya. Sementara wanita muslimah ini yang digoda ini, yang dilecehkan itu jauh di daerah Arab yang lain. Itu dia berteriak, "Ya Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, khalifah, tolong saya." Itu berita itu sampai kepada khalifah, langsung dikirim pasukan yang begitu panjang, ya, yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan satu orang perempuan muslimah yang diganggu oleh orang Yahudi. Ya, makanya kita sekarang melihat, ya, sedih kita melihat kaum muslimin, ya, ternyata sudah mulai mati rasa. Ya. Makanya naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Islam, maka dia bukan bagian atau golongan mereka. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, ya, yang bernama Hasan bin Ali. Ya, Rasulullah punya cucu, ada Hasan, ada Husain. Ya. Hasan waktu itu sedang dekat Rasulullah cium. Rasulullah sayang, Rasulullah peluk. Wa indahul Aqra' bin Habis. Sementara di samping Rasulullah ada seorang sahabat yang lain bernama Al-Aqra' bin Habis. Ya, namanya Al-Aqra' bin Habis. Faqala Al-Aqra'. Aqra' yang melihat Rasulullah mencium cucunya dengan penuh kasih sayang, beliau mengatakan, innali asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Saya punya 10 anak ya Rasulullah.
satu orang pun tidak ada yang pernah saya cium. Masya Allah. Ini orang keras banget gitu. Bapak-bapak suka nyium anak nggak? Gitu. Harus ya. Itu bentuk rasa kasih sayang kita kepada anak. Ya. Ya, anak tuh senang dicium, senang dipeluk gitu. Ya. Nggak cuma istri aja yang senang, tapi juga anak juga senang dicium, senang dipeluk. Kalau anak, ya berdasarkan penelitian, jarang dicium Pak, jarang disayang waktu kecilnya. Terus dia kekurangan kasih sayang, dia akan mencari kasih sayang kepada orang lain. Hati-hati. Ya, hati-hati ini. Meskipun kita sibuk, ya, kerja dari pagi sampai sore, bahkan pulang sampai malam, ya, luangkan waktu untuk menyayangi anak-anak kita. Ya, apalagi yang pulangnya berbulan-bulan itu perlu tuh. Kalau nggak bisa ketemu ya telepon, ya kirim sesuatu sebagai bukti cinta kita, sayang kita kepada anak kita. Karena sekarang tuh banyak predator anak. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nyari siapa? Nyari anak-anak yang kurang kasih sayang. Gitu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah itu sangat sayang kepada anaknya, kepada cucunya. Ketika ada seorang sahabat mengatakan dia punya 10 anak, terus tidak ada satupun yang dia cium, saking tegasnya gitu, saking dia menunjukkan wibawanya sebagai seorang ayah. Rasulullah SAW melihat kepada sahabat itu, apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak suka menyayangi, mencintai, maka dia pun tidak akan disayangi dan tidak akan dicintai. Baik oleh makhluk, apalagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bapak tuh jangan galak-galak amat jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkan waktu ya untuk ya anak-anak kita. Ya. Pernah ada satu kisah seorang anak ya, saya nggak tahu ini benar apa enggak, ketika ditanya sama gurunya di sekolah, anak TK ya. Yang satu ditanya, "Nak, kamu kalau udah gede pengen jadi apa?" Ya. Yang satu bilang, "Saya pengen jadi polisi." Yang lain ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi presiden ya. Tiba-tiba seorang anak ditanya, "Kamu cita-cita kamu apa, Dek?" Kata gurunya. "Saya pengen jadi handphone, Bu." Pengen jadi apa? Jadi handphone. Ya Allah. Gurunya bingung. Kok kamu pengen jadi handphone? Maksudnya apa? Saya lihat orang tua saya, bapak saya, ibu saya itu lebih sayang sama handphonenya, lebih banyak waktu dengan handphonenya dibandingkan waktu dengan saya. Handphone tuh dipantengin aja. Sambil ngaji lihat handphone, mohon maaf. Sambil kerja lihat handphone, sambil bahkan ada yang sambil naik motor tuh lihat handphone. Itu dahsyat. Anak di rumah ada, istri di rumah ada, dia sibuk dengan handphone, chatting dengan orang yang jauh. Sementara anaknya butuh kasih sayang, dia tidak peduli. Anaknya ganggu sedikit dia marah-marah karena sibuk dengan handphone. Saya nggak tahu ini kisah nyata atau tidak, tapi kata anak itu, "Saya bercita-cita pengen jadi handphone." "Kenapa, Nak?" kata gurunya. "Karena kalau jadi handphone saya selalu bersama ayah, selalu bersama ibu, selalu diperhatikan sama ayah, selalu diperhatikan sama ibu." Makanya hati-hati Pak ya. Kalau udah di rumah ya sekali-kali kita tinggalkan handphone kita gitu, kita fokuskan waktu kita untuk berkasih sayang ya dengan anak-anak dan istri kita ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, kata Rasulullah, maka dia pun tidak akan disayangi. Mudah-mudahan ya, kita semua termasuk di antara orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala karena kita saling berkasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Bahkan tidak hanya orang yang beriman ya. Dalam hadis yang berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas, siapa yang tidak sayang kepada manusia. Ya. Ini lafadznya enggak cuman muslim, enggak cuman mukmin, Pak. Tapi apa? Manusia. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kita ngelihat orang jatuh naik motor, kesenggol, jatuh. Dari kalungnya ternyata orang Kristen. Ya, salib. Ditolong nggak, Pak? Pak, ditolong. Ya. Tolong. Ya. Itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nyawa orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, hewan aja ketika kita menolong hewan, ya, kita semua tahu kisahnya. Ada seorang wanita pelacur yang kerjaannya melayani laki-laki yang haram untuknya. Di padang pasir dia ngelihat seekor anjing, ya, bukan lagi manusia, binatang anjing yang kehausan. Kemudian karena rasa kasih sayangnya, dia kasihan kepada anjing yang kehausan itu, dia turun ke dalam sumur. Dia kasihkan kepada anjing itu, yang seharusnya anjing itu bisa mati kelaparan. Padahal hukumnya dalam Islam anjing itu najis apa, Pak? Najis mughaladhah. Ya. Kalau kita mungkin ada anjing langsung kita timpuk gitu. Bahkan perumpamaan itu kepada anjing sekalipun, kata Rasulullah, kita berkasih sayang, yang seharusnya dia mati kelaparan, kehausan, tapi karena dikasih minum dia jadi hidup. Allah Subhanahu wa taala memaafkan wanita pelacur itu, ya, karena berkasih sayang kepada seekor anjing. Itu kepada seekor anjing. Apalagi kalau kita berkasih sayang kepada sesama mukmin. Apalagi kita berkasih sayang kepada anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua yang melahirkan kita. Tentu kita lebih pantas lagi untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan pentingnya kita menjunjung tinggi kehormatan umat Islam, ya. Kita harus berkasih sayang kepada sama umat Islam, bahkan tidak hanya sama umat Islam, sesama manusia sekalipun, bahkan terhadap binatang sekalipun. Dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk saling menyayangi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, ya. Ada yang mau ditanya satu dua orang? Cukup, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.